Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Siapa memuji Tuhan? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa adanya kita percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, 2 orang berkumpul dalam namanya Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah kita dan biarlah hati kita mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati mata Tuhan akan menemui kita dan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Inilah waktu kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap keberadaan kami. Karena kami tahu hidup kami hanya ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena melalui itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kembali nyatakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
tidak keberatan, boleh saya minta kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang berada di rumah, tetap angkat tanganmu. Kita mau puji Tuhan, sembah Tuhan. worship you, Lord, I worship you. I worship. Dengan pujian ini, dengan mengangkat tangan kita sembah Tuhan di tempat ini, sembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship, I worship you, I worship. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kau ada di tempat ini Bapa, Engkau melawat kami. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Biar Roh Kudus hadir di tengah kita, mengalir di tempat ini, melawan setiap kita. Kita minta Roh Kudus yang manis berkuasa di tempat ini, memenuhi hati kita. Yes Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Selama kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, let your spirit fill this place, Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, Lord. I worship you, Lord. Jesus, I worship Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan. with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I love to worship you. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya firman-Mu menyatakan, 2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan kami siap memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini. Kami pulang, kami percaya tidak akan sama dengan kami datang. Karena ada lawatan Tuhan, urapan Tuhan terjadi atas kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu sungguh berasal daripada Tuhan yang akan memberikan rema bagi kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap boleh sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Shalom. Boleh beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh angkat tangan. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh beri salam dulu kiri kanan. Yuk. Salam sehati. Shalom. Shalom. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Minggu lalu firman Tuhan katakan, ketika kita datang dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Amin. Roh Kudus dicurahkan dan kita menerima kuasa dan naikkan pujian itu sama-sama. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya? Sama-sama katakan pujian ini. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. yes, dimanapun kami berdiri Tuhan, Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. amin. Pujian ini kita imani, amin. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Naikkan kembali pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan lebih lagi naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan kita, ayo. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun kemanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. katakan di situ mujizat pasti terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan iman nyatakan, Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan menyatakan tindakan iman kami dengan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beri yang terbaik, boleh bergiliran dari ujung kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita saudara. Terima sukacita surga di
Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming di rumah. Teduhkan hatimu. Saat ini Tuhan akan berfirman melalui hamba-Nya. Kita percaya tiada yang mustahil ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita amini pujian ini, kembali naikkan pujian. Roh Kudus yang hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di bait suci. Amin. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami, perkara ajaib pasti terjadi. Yes, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sedang bangkit berdiri, nyatakan tiada yang mustahil. Boleh angkat tanganmu dengan iman, katakan. Dan tiada yang bila Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, perkara apapun pasti bisa diselesaikan, karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dia hadir dalam hidup kita. Dia lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Engkau
kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Siap melawat setiap kami Tuhan. Engkau sanggup menjamah kami. Engkau sanggup memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih setiap keberadaan hidup kami, biarlah menjadi hidup yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pagi hari ini. Kami kembali diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, iya dan amin. Engkau adalah firman Allah yang hidup itu, yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memakai menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dilawat, diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Saya percaya kita orang-orang yang berbahagia. Kita orang-orang yang setiap saat boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan saya ambil dari Yeremia pasal 17. Ini ayat yang sering kita dengar Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita kembali diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17, pertama ayat yang kelima. Bisa dibuka kalau ada. Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ketujuh. Yeremia 17 ayat yang ketujuh. Tadi Bapak Ibu, ayat yang kelima apa katakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Yehuda itu Israel bagian selatan. Itu kalau kita membaca Alkitab kita menemukan kata Yehuda, bangsa Yehuda itu berarti Israel bagian selatan Bapak Ibu. Israel bagian utara itu disebutnya dari Israel. Bapak Ibu, Yehuda mereka berkoalisi, mereka mencari perlindungan. Mereka bekerja sama dengan bangsa Mesir. Dengan harapan mereka terlindungi dari musuh-musuh bangsa-bangsa yang lain. Mereka merasa aman. Mereka tidak percaya akan perlindungan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang teokrasi. Bangsa yang dipilih dan dipimpin, dituntun oleh Tuhan sendiri. Melalui para nabi-nabinya itu. Tapi bangsa Yehuda Bapak Ibu, selain mereka berkoalisi dengan bangsa Mesir, mereka malah menjauh hatinya daripada Tuhan. Mereka berbalik dari jalan yang benar, mereka malah menyembah ilah-ilah itu. Maka Yeremia dipakai oleh Tuhan sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan peringatan ini Bapak Ibu. Ayat yang kelima itu sebagai peringatan yang keras. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri. Tapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menyandarkan harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini peringatan yang keras, tapi Yehuda tidak mau bertobat. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang terjadi, bangsa Yehuda mengalami pembuangan. Mengalami penderitaan yang luar biasa selama 70 tahun. Allah membuang melalui bangsa Asyur yang menjajah mereka dan akhirnya mereka dibuang ke Babel Bapak Ibu selama 70 tahun. Bapak Ibu kalau baca nanti pasal 29 di situ ayat 11 sampai 13, di situ bagaimana orang-orang Yehuda bertobat. Mengakui bahwa sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya adalah berasal daripada Tuhan dan mereka sudah mengalami kutuk itu Bapak Ibu dalam hidupnya.
Saya coba buka-buka Bapak Ibu, kata terkutuk itu, kata kutuk itu Bapak Ibu dalam bahasa aslinya memakai kata aurar gitu. AWRAR gitu. Saya nggak tahu bacanya apa itu. Itu artinya Bapak Ibu, kata terkutuk itu menjijikkan gitu. Jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang-orang yang sebenarnya dalam pemandangan Tuhan mereka tuh jijik gitu. Tuhan jijik melihat orang-orang yang menjalani hidupnya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan orang lain, mengandalkan selain pada Tuhan. Dan Tuhan menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Maka orang-orang yang kalau dijauhi oleh Tuhan Bapak itu, itulah orang-orang yang terkutuk sebenarnya di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, kata diberkati Bapak Ibu itu memakai kata barak. Itu artinya Bapak Ibu, itu orang yang dalam hidupnya itu Tuhan makin dekat dengan orang itu. Jadi berbicara tentang bagaimana Tuhan semakin mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu. Maka kalau ada orang-orang yang disertai oleh Tuhan pasti diberkati dalam hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Setelah kita percaya Yesus, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apakah kita mau memilih kutuk atau berkat? Jadi dalam perjanjian lama Bapak Ibu, pilihan orang hidup itu hanya dua. Taat berkat, tidak taat kutuk. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak taat, tapi Tuhan tidak langsung ngutuk kita loh. Tapi masih ada kasih karunia. Tapi tentu Bapak Ibu, kita tidak mau kita jadi orang-orang yang dijauhi oleh Tuhan. Tapi kita mau orang-orang yang di mana Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan ada bersama dalam hidup kita. Jadi ini kembali kepada kita Bapak Ibu. Ini peringatan dan janji itu berlaku secara universal. Tidak saja itu ditujukan kepada orang-orang Yehuda saat itu yang mereka sudah meninggalkan Tuhan, tapi kepada kita yang menjalani kehidupan ini yang kadang-kadang Bapak Ibu tanpa kita sadari kita sudah jalani hidup itu dengan kekuatan kita. Bapak Ibu renungkan kata-kata ini. Tanpa kita sadari, seringkali kita menjalani hidup ini tidak mengandalkan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup mengandalkan Tuhan. Apalagi di zaman kita hidup ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang orang merasa aman, merasa nyaman hidupnya. Orang akan merasa nyaman hidupnya dengan kekayaan, dengan jabatan, uang yang banyak, deposit yang banyak. Orang merasa aman dan nyaman. Akhirnya kita tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Dalam dunia pelayanan Bapak Ibu, saya mau ingatkan Bapak Ibu, kita bisa melayani. Tapi pertanyaannya apakah dalam pelayanan kita sudah mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu jujur, kalau saya dapat tugas pelayanan Bapak Ibu, saya jujur itu di kepala saya hanya ada apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya bisa ambil khotbah yang lama bisa, tapi ini khotbah hasil dari pergumulan saya Bapak Ibu. Walaupun waktu yang mepet itu, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, kalau seorang hamba Tuhan sudah biasa berkhotbah Bapak Ibu, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Akhirnya kita lupa bahwa kita hanya alat dalam tangan Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah sebenarnya menjadi sombong dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita mengandalkan kehebatan, pengalaman, dan kemampuan kita. Tuhan ingatkan saya juga Bapak Ibu, bahwa Anda hanya alat dalam tangan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan selain Tuhan itu sebenarnya orang sombong Bapak Ibu. Orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan sebenarnya itu orang yang sombong. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya itulah orang yang rendah hati. Jadi kalau Bapak Ibu jalani hidup ini enggak ngandalin Tuhan, enggak naruh harapannya kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang ada dalam posisi kita sebenarnya sombong.
Bapak Ibu, kalau kita ditanya kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu, yang kita harus ingat bahwa kita ada di dunia yang sudah berdosa. Artinya apa? Segala kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita. Kita sudah ada di jalan yang benar, bisa kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa terjadi. Ada orang Bapak Ibu yang lagi pergi ke gereja Bapak Ibu, itu mobilnya atau kendaraannya diserempet orang. Akhirnya Tuhan panggil dia lewat kejadian itu. Ada orang yang pergi ke gereja Bapak Ibu, tasnya dirampas, dibegal atau dicopet. Artinya apa? Segala kemungkinan bisa terjadi. Tuhan berjanji melindungi kita, tapi kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan dunia itu semakin jahat Bapak Ibu. Kita ada di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak ngandalin Tuhan, apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, minimal ada perlindungan Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Orang boleh berbuat jahat, boleh merencanakannya jahat, tapi karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, saya percaya ada perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Tentu Bapak Ibu sudah menyaksikan, semua kita mengalami bagaimana susahnya di zaman pandemi ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tadinya ada di posisi yang atas usahanya bangkrut. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, saya percaya ada blessing in disguise, berkat yang tersubung yang Tuhan akan nyatakan melalui kejadian itu. Bapak Ibu, saya mau saksikan, saya menerima banyak berkat itu yang nggak pernah saya pikirkan. Kalau secara nominal itu paling banyak, justru di tengah-tengah masa pandemi. Kenapa? Karena kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Belajar hidup mengandalkan Tuhan. Jadi kita terbatas. Kita hidup dalam dosa. Dan kita ini terbatas Bapak Ibu. Manusia itu makhluk yang sangat lemah dan sangat terbatas. Ada orang hanya karena digigit nyamuk saja mati Bapak Ibu. Jadi berapa lemahnya manusia? Virus corona yang kita tidak lihat. Yang kapan saja bisa masuk dalam hidung kita. Kita dapat terinfeksi virus itu, siapapun dia, tidak memandang itu pendeta dan lain sebagainya. Jadi betapa lemahnya manusia itu, betapa rapuhnya manusia itu. Yang hari ini kita ada, besok nggak ada. Bagaikan apa? Bagaikan dia bunga rumput katanya. Yang pagi dia tumbuh kembang, tapi siang dia layu. Itulah keberadaan manusia. Jadi kita terbatas, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Terbatas kemampuan kita. Semakin usia kita bertambah, lebih lagi keterbatasan kita. Secara fisik, secara pemikiran, kita sudah mulai jadi orang pelupa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita terbatas. Dan Tuhan tidak terbatas. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang berkuasa. Maka kalau kita mengandalkan Dia, pasti ada jalan keluar buat setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya renungkan, kalau seseorang dikatakan mengandalkan Tuhan itu, saya mencatat ada beberapa hal, saudara. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana sekali. Apakah pagi hari ini kita sudah memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan? Halo? Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini juga firman untuk saya. Saya sebagai hamba Tuhan, harusnya hukumnya wajib Bapak Ibu. Tiap pagi duduk di bawah kaki Tuhan. Ada orang berjam-jam menghabiskan waktu untuk memulai hari yang baru. Sebelum dia melakukan kegiatan dan aktivitas, mereka berjam-jam duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kita sadar bahwa sepanjang hari itu, apapun bisa kita alami dalam hidup ini. Tapi kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, saya percaya ada anugerah yang selalu baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita memulai tanpa Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita orang-orang yang sombong. Bisa nggak? Bisa. Jadi kehidupan ini Bapak Ibu kembali ke kita. Pilihannya kembali ke kita. Dan semua pilihan ada konsekuensinya. Kita tahu firman Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, kita diberkati. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita jadi terkutuk. Jadi kesombongan itu awal daripada kehancuran. Makanya Bapak Ibu, sesuatu yang sangat basic itu, sangat mendasar dalam hidup kekristenan adalah bagaimana kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah bosan kalau mendengar kata doa Bapak Ibu. Karena disitulah sebenarnya kekuatan orang percaya. Amin. Di situ kekuatan orang percaya. Sepertinya simple, sepertinya sederhana. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau komitmen dengan hal yang satu yang ini, itu gak mudah loh. Kadang-kadang kita merasa beralasan, wah capek, lelah. Saya jujur kadang-kadang juga saya tidur saja gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya diingatkan oleh anak saya, papi, apa? Kita belum berdoa. Ya puji Tuhan kalau masih ada saling mengingatkan gitu. Tapi kadang-kadang kita kan kebablasan. Wah kita beraktivitas seperti biasa. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Memulai apa usaha kita. Saya senang Bapak Ibu ada anak-anak Tuhan yang ya mungkin orang bilang wah ekstrim banget karena silakan saja. Bapak Ibu ada orang-orang yang sadar dia bahwa dia terbatas, dia lemah. Jadi kenapa sih kita makan harus berdoa? Bukankah kalau makan saja sudah bisa kok? Orang juga nggak berdoa makan. Kenapa kita berdoa sebelum makan? Saudara-saudara tahu bahwa makanan itu ada juga karena Tuhan. Maka ada ucapan syukur. Amin. Di dalam makanan itu pun ada risiko-risiko. Maka kita berdoa supaya Tuhan meminimalisir risiko itu. Tentu kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Amin. Jangan Anda sudah kolesterol tinggi, darah tinggi, wah antam semua. Dalam nama Yesus. Itu tak punya hikmat Bapak Ibu. Itu tidak mengandalkan Tuhan tapi mencobai Tuhan Bapak Ibu. Kita berdoa. Kenapa sih sebelum tidur kita berdoa? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi waktu kita tidur. Ada orang yang sedang tidur, tiba-tiba ada bencana. Apa itu? Bisa banjir bandang? Bisa gempa bumi? Bisa terjadi semuanya itu. Maka kita perlu menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Amin. Kalaupun apa yang terjadi, Tuhan akan mampukan dan meminimalisir segala risiko itu di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, status kita, mari belajar memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Kalau Anda punya mesbah keluarga, itu hebat loh. Ada keluarga-keluarga yang masih mempertahankan punya mesbah keluarga. Itu mantap. Tapi mungkin Bapak Ibu, kita nggak bisa lakukan itu. Mari bangun. Amin. Sadari bahwa kita lemah, kita terbatas. Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan adalah dia melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kita undang Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Jadi nggak ada Bapak Ibu kehidupan kita itu yang tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, makanya ada firman Tuhan katakan, kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, lakukanlah dalam nama Yesus. Itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Kita libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Apa yang kita pikirkan,
apa yang kita ucapkan. Sebenarnya saudara, hidup kekristenan itu gak mudah loh. Karena Tuhan mau segala aspek hidup kita supaya memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kita libatkan Tuhan. Tidak ada ruang-ruang yang hampa tanpa kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, wah di gereja kita merasa kehadiran Tuhan gitu. Tuhan hadir di gereja. Tapi di tempat usaha Anda juga Tuhan hadir. Libatkan Tuhan, artinya apa? Anda harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Bapak Ibu, kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kalau kita reuni gitu ya. Saya punya teman-teman pelayanan hamba Tuhan reuni gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu, pembicaraan penjara kita sudah tidak terkontrol lagi. Sepertinya Tuhan tidak hadir di situ gitu. Mau seenaknya kita bicara, seenaknya kita ngomong. Kalau di gereja, wah haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Kalau di luar gereja kadang-kadang kita tanpa sadar Bapak Ibu, ucapan-ucapan kita. Mungkin ya saya juga dalam keluarga, saya juga mungkin banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk istri saya. Atau dan lain sebagainya kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Karena kita berpikir ada ruang-ruang kosong, hampa yang tanpa kehadiran Tuhan kita bisa seenaknya. Padahal Bapak Ibu, di mana kita hadir, di situ Tuhan hadir. Amin? Di situ Tuhan hadir. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, seperti Yusuf, saudara, Tuhan akan terus sertai dia, dan sertai dia. Dan akhirnya Tuhan pakai orang-orang yang dalam hidupnya melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya itu. Yang terakhir Bapak Ibu. Harusnya di sini ada jam Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngelihat jam di HP. Yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan itu, dia melakukan bagiannya dengan maksimal. Jadi kalau kita berkata kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita berpangku tangan. Kita santai-santai. Enggak Bapak Ibu. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas Bapak Ibu. Tapi orang yang rajin pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kita harus lakukan bagian kita secara maksimal Bapak Ibu. Kalau dalam pelayanan kita ingin diurapi oleh Tuhan, ya melakukan bagian kita. Kita bergumul, kita berserah kepada Tuhan, kita siapkan. Maka saya percaya Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Karena ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan bagian Tuhan kita lakukan. Atau jangan bagian kita serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara kita yang di musik ini kan, wah itu kalau orang pemain musik itu Bapak Ibu itu sudah di luar pikirannya. Dia sudah lakukan semuanya itu tanpa belajar lagi. Dia sudah ahlinya di situ Bapak Ibu. Dia sudah melakukan bagiannya, latihan dan lain sebagainya. Maka bagian Tuhan mengurapi, amin. Mengurapi pelayanan kita, pemusik, WL, pengkhotbah, semua kita diurapi. Jadi Bapak Ibu, lakukan bagian kita dengan maksimal. Maka Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Jadi pagi hari ini biarlah firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita. Supaya apa yang firman Tuhan nyatakan sebagai janji, sebagai peringatan, terkutuklah orang yang mengandalkan, itu tidak ada dalam hidup kita. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita menjadi orang-orang yang diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan karena kita tahu, kita sadar bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Kita terbatas. Sebaliknya Allah yang kita andalkan, yang kepadanya kita menaruh harapan, dia Allah yang tidak terbatas. Dia sumber segala sesuatu. Maka kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia pasti memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Amin. Melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dan dia melakukan bagiannya secara maksimal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ada satu pujian
yang mengingatkan kita bahwa Dialah satu-satunya pengharapan kita. Kita naikkan rapnya saja pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Ini menjadi doa kita, kerinduan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Biar ini menjadi kerinduan kami dan doa kami Tuhan. Kami menjadikan Tuhan andalan dalam hidup kami. Tuhan menyertuku, Tuhan memulihku. Buka hatimu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita terbatas, kita lemah, kita rapuh. Jangan andalkan selain Tuhan. Engkau boleh diberkati, jangan andalkan kekayaan. Engkau boleh pintar, jangan andalkan kepintaran. Engkau boleh punya koneksi, jangan andalkan koneksimu. Engkau boleh punya apapun, jangan andalkan itu. Mari andalkan Tuhan. Dengan rendah hati, engkau katakan, ini aku Tuhan, aku terbatas. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mulailah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Libatkan Dia dalam segala aspek hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Undang Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Lakukan bagianmu dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan akan memberkati engkau. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanmu kepada Tuhan, janji ini akan digenapi dalam hidupmu. Engkau akan jadi orang-orang yang diberkati, yang dimana Tuhan semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kalau kami selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami hari ini untuk kami kembali mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun pergumulan, masalah dan yang Tuhan izinkan kau alami. Kalau engkau sakit, percaya bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan engkau. Engkau yang susah, Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup memberikan engkau jalan keluar dalam hidupmu. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, engkau andalkan Tuhan. Engkau percaya Tuhan yang berkuasa. Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati firman Tuhan, amin. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Muda Iketut Sukrana firman Tuhan yang diberikan. Tuhan berkati pelayanan Bapak lebih lagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selamat memberi yang terbaik, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari naikkan pujian. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Puji nama Tuhan, biarlah sukacita surga memenuhi kita hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk boleh bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Apakah ada? Sebenarnya saya lihat ada ya, selamat datang. Tidak apa-apa Tante, tidak usah bangun, gak apa-apa. Selamat datang, bila belum ada tempat beribadah kami mengundang untuk hadir kembali di tempat ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah raya pada hari Minggu 6 Juni 2021 minggu depan akan diadakan di tempat ini pada pukul ibadah pertama 7.30 dan di Gedung Geraha Pena pukul 9 dan pukul 11. Mohon perhatian Bapak Ibu untuk waktu ibadah ini. Kemudian selanjutnya telah lahir dengan selamat putra pertama, anak kedua dari pasangan Bapak Andri Sukandar dan Ibu Lydia yang diberi nama Atwell Noam Sukandar pada hari Kamis 27 Mei 2021. Hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Formulir pendataan ulang jemaat dan formulir permohonan doa masih tersedia. Bapak Ibu yang belum mengisi dapat mengisi dan mengembalikan dalam kotak yang tersedia di depan. Kemudian laporan keuangan renovasi ruko saat ini dari kebutuhan dana saldo yang ada di BCA adalah Rp896.808. Kita akan dukung terus. Demikian untuk warta dan saya menyerahkan kepada Bapak Pendeta Imron. Ya. Shalom Bapak sekalian, shalom. Shalom. Sukacita nggak ibadah di sini? Amin. Ini yang kita nantikan bertahun-tahun namanya. Terima kasih hambanya, hambari dari hambari, saudara ya. Ya. Atas firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Terima kasih pun juga untuk pemusik-pemusik kita nih. Ya live streaming kita maupun juga Panji maupun juga WL, semua terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pimpinan proyek di tempat ini, renovasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bersama-sama untuk saling bekerja sama untuk selesainya renovasi ini. Tapi ini belum selesai. Masih banyak kebocoran-kebocoran suara yang harus diselesaikan. Ya, masih ada bocor supaya kita bisa beribadah enak dan enggak mengganggu warga saudara. Ya. Tapi hari ini kita ada di sini dengan begitu luar biasa, ini kena anugerah Tuhan. Ya, Pak Gembala kita hari ini kembali dari Palangkaraya. Nanti ibadah ketiga dia Bapak Gembala itu ada di Gedung Geraha Pena. Semua sehat, semua kembali dengan luar biasa. Ya, karena Bapak Gembala memberkati adiknya, istrinya Pendeta Andris, Ibu Rani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Nyanyikan lagu yang mengatakan sebab kau besar. Ya, karena kebesaran Allah ini hari kita bisa berada di tempat ini, saudara. Ini miracle. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Yang dulu bagi kami ini mustahil kami pakai. Tapi dengan kuasa dan pengandalan diri kami, baik hamba maupun juga Tuhan Ketua Pembangunan Ibu Anggia, maupun Bapak Gembala, maupun keluarganya semua, maupun jemaat tempat ini, para pengurus dan hamba Tuhan. Sepakat Tuhan, kami percaya hari ini merupakan hari di mana kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami bisa pakai dengan luar biasa tempat ini. Dipercaya dan bagimu tidak akan mustahil terjadi pun juga di tempat ini pun juga Tuhan. Ketika mereka beribadah di sini, ketika mereka memuji besarkan nama-Mu, ketika mereka melayani di tempat ini, anugerah Allah, kasih karunia Allah tetap berjalan di tempat ini, menyertai kami sepanjang hari, sepanjang masa Tuhan. Percaya pada hari itu Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, pendeta muda Iketut Tuhan. Kau berkati keluarganya, anak-anak dan istrinya. Kau berkati pekerjaannya pun juga apapun yang dilakukan ya Tuhan, berhasil dan beruntung dan sukses. Dan selalu ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami percaya itu. Hari ini pun juga Tuhan kami semua dijauhkan daripada virus corona. Bahkan virus apapun juga. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan meninggalkan tempat ini. Kembali ke rumah kami atau ke tempat lain Tuhan. Biar kasih Allah itu ada. Segala berkat ini akan datang kepada menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Diberkati engkau di kota. Diberkati engkau dalam pekerjaan, usahamu, bisnis dan pelayananmu. Diberkati buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Diberkati bakumu dan tempat adonanmu. Diberkati kepada waktu masuk dan diberkati kepada waktu keluar. Kasih anugerah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang abadi pada Bapa dan persekutuan daripada bimbingan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Aku